Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Rizky Saputra. Di sini saya akan menjadi host dalam acara podcast yang telah ditugaskan oleh Bapak dosen PKN. Dan mereka berdua ini adalah narasumber saya. Dan di sini saya akan membahas mengenai podcast problematika dalam berbangsa dan bernegara. Sebelum masuk ke materi, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasral Belgi Prabowo. Saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dari Prodi Manajemen. Yes. Perkenalkan, saya Karisiano Widianeno. Pekerjaan freelance multimedia. Terima kasih. Baik, oke, lanjut. Karena ini masalahnya tepat sekali ya, karena terjadi banyak banget problem mengenai berbangsa dan bernegara. Jadi mungkin dari kedua mas ini bisa disampaikan pandangan mengenai berbangsa dan bernegara untuk generasi muda saat ini. Apa berbangsa bernegara? Kondisi saat ini. Apa ya? Ya kalau melihat isu-isu terbaru mungkin seperti yang berita terbaru ini Nyepi di Bali ya. Nah itu kan jadi salah satu mungkin bisa dilihat sebagai masalah karena ada kelompok-kelompok yang menolak adanya penutupan jalan dan akses ke lokasi tertentu karena adanya nyepi. Itu menurut saya merusak generasi-generasi bangsa yang berikutnya karena landasan kita kan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tapi dengan tidak tolerirnya ini saya rasa akan merusak untuk generasi yang selanjutnya. Kalau dari saya mungkin itu sih untuk isu terbaru. Monggo. Kalau dari saya terkait berbangsa dan bernegara itu memandang secara implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda sekarang, menurut saya masih banyak beberapa generasi muda yang belum istilahnya belum memahami atau cenderung mengesampingkan itu demi pemahaman yang menurutnya itu lebih baik untuk pribadinya. Contohnya bisa dibilang mengenai budaya. Dari segi budaya sendiri kan budaya kita Indonesia dan juga budaya dari luar negeri itu kan berbeda ya. Tetapi di generasi sekarang ini lebih banyak generasi muda yang lebih menggemari budaya-budaya luar. Dan tentunya menurut saya sendiri bisa menjadi sebuah problematika yang berdampak ke depannya. Dan untuk menanggulanginya atau mengatasinya, kita harus gencar melakukan sosialisasi kepada mereka akan pentingnya memahami dan juga menjaga budaya-budaya kita agar tidak hilang dan atau bisa diklaim oleh bangsa lain. Kalau dari saya itu saja mungkin. Terima kasih. Ya berarti kalau bisa disimpulkan yang dibahas tadi adalah problematika yang pertama pada saat perayaan Nyepi di Bali, karena ada beberapa orang yang menolak ya Mas Karis. Padahal itu seharusnya kita sebagai bangsa yang Pancasilais seharusnya kita mengutamakan perbedaan ya di atas apapun itu. Jadi kita seharusnya menghormati seperti yang dibilang Mas Karis tadi. Masalah tersebut akan memunculkan banyak sekali konflik atau problem, seperti nanti ke depan mungkin saja akan terjadi perpecahan dalam budaya itu sendiri, karena budaya itu sendiri. Kemudian dari tadi yang disampaikan Mas Astral mengenai kaum muda yang lebih menggemari budaya internasional, betul? Iya, betul. Ya, mungkin intinya jiwa nasionalisme kaum muda itu kurang dan perlu untuk dibangkitkan kembali. Ya.
Ya seperti itu yang disampaikan Mas Astral. Kemudian saya ingin menyinggung mengenai yang tren baru ini, BEM UI yang mengulas Mbak Puan ya, Bunda Puan kita. Bagaimana itu? Apakah dari segi moral, apakah boleh kita melakukan seperti itu? Nah, ini sedikit pro kontra ya. Ya kalau dalam apa namanya bahasan moral ya memang sebenarnya tidak bagus untuk melakukan hal yang seperti itu karena jatuhnya jadi negatif ketemu negatif juga. Jadinya apa ya? Kalau bisa dibilang itu kayak kita mau bikin perubahan tapi dari sisi kita tuh juga jelek gitu. Jadi tidak membawa hal yang positif. Tapi di lain itu dari pihak yang di istilahnya diserang itu juga mungkin dari pemahaman para pekerja dan juga para mahasiswa dan aktivitas lainnya mungkin kurang berkenan untuk disahkan atau dan lain sebagainya. Karena saya agak kurang tahu tapi ya poinnya mungkin seperti itu dari saya. Silakan. Iya, jadi banyak banget pro dan kontra ya dari disahkannya Perpu tersebut. Bagaimana tanggapannya Mas Astral mengenai hal tersebut? Kalau tanggapan dari saya terkait peristiwa yang telah disampaikan tadi, ya hampir sama dengan Mas Karis. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa negara kita ini kan negara demokrasi ya. Jadi semua kalangan, semua orang itu bebas untuk berpendapat. Jadi terkait keputusan yang dibuat oleh DPR ya, dari tahun-tahun sebelumnya kan sudah muncul ya seperti pro dan kontra antara pihak yang setuju, pihak yang tidak setuju, karena mungkin berpikir ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Terus juga ada aksi massa yang melakukan demonstrasi para buruh dan juga para mahasiswa. Mungkin memang hal yang dilakukan itu menurut Mas Faris tadi ada sisi buruknya. Akan tapi kita juga jika ada hal yang menurut kita kurang adil, karena keadilan itu kan perlu ya, harus diterapkan lah di seluruh semua kalangan. Kita juga punya hak untuk menuntut apabila kebijakan-kebijakan mereka itu kurang adil untuk masyarakat. Mungkin dari saya itu sih yang bisa saya sampaikan. Iya ya, karena kita kan sebagai negara demokrasi berarti kita boleh dong menyampaikan pendapat kita, tetapi mungkin kita bisa lebih bermoral ya, karena kalau menggambarkan seperti itu mungkin dilihat juga kurang enak ya dipandang. Kurang etis lah. Iya, kurang etis, betul sekali. Kemudian apa lagi ya yang akan dibahas di berbahasa? Apakah ada tanggapan dari Mas yang akan dibahas lagi? Untuk problematika berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia ini. Mungkin apa lagi? Berbangsa dan bernegara, mungkin terkait persatuan dan kesatuan. Mungkin dari beberapa tahun sebelum ini ada problematika yang sampai sekarang masih terjadi terkait persatuan dan kesatuan, yang adanya tindakan radikalisme, terorisme yang terjadi di Papua. Ya, mungkin bisa KKB. Nah, menurut saya itu tindakan yang mereka lakukan itu bisa memecah persatuan kesatuan, dikarenakan mereka lebih mementingkan keinginan pribadi agar Papua untuk merdeka atau ingin berdiri sebagai negara sendiri. Ya, kembali ke flashback ya, ke masa lalu. Kan bangsa ini kan telah diperjuangkan oleh para pejuang terdahulu ya. Bagaimana mereka melakukan perlawanan dari zaman kerajaan-kerajaan hingga masuk ke era reformasi, seperti perjuangan bangsa kita melakukan kemerdekaan, mempersiapkan, terus juga para tokoh-tokoh juga yang berjasa. Dan mungkin tindakan yang dilakukan oleh para kelompok-kelompok radikal tersebut harus segera ditangani sih menurut saya oleh pemerintah. Karena jika tidak segera ditangani tentunya akan berdampak
pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu menurut saya. Iya sih, betul juga. Bagaimana tanggapan Mas Karis? Ya, kalau bicara isu di Papua ya memang sangat panas ya. Banyak masalah yang terjadi ya. Ya kalau harus menanggapi ya saya setuju saja, karena seperti kasusnya Bapak NMB kalau tidak salah, gubernur atau siapa gitu saya lupa, yang ditangkap tapi ketika didatangi polisi banyak warga atau apa gitu berusaha untuk mencegah atau melarang untuk menangkap Bapak tersebut, sampai bawa alat panah, bawa alat-alat senjata tradisional gitu. Menurut saya seperti saking saking berkuasanya orang itu dan kuasanya yang negatif, jadi banyak yang tercuci otaknya dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kan kalau dari negara sendiri kan maunya kan mengecek kebenarannya gimana, kalau memang bersalah kan harus tangkap. Tapi karena orang tersebut mungkin telah berkuasa lama dan juga banyak pengikutnya, terus dengan mungkin membayar sejumlah uang atau apa, jadi orang di sana malah mengorbankan dirinya untuk mencegah hal tersebut. Padahal kalau itu dibiarkan, lama kelamaan malah daerah tersebut akan jadi kurang dan minim untuk keperluan-keperluannya, karena diambil oleh orang yang berkuasa itu saja. Menurut saya itu sih. Jadi karena kekuasaan yang salah dan negatif menyimpang, sehingga yang di bawahnya itu jadi ikut menyimpang dan merusak tatanan bangsa yang baik dan benar gitu. Iya, benar sekali. Jadi karena kekuasaan itu tadi ya Mas Karis dan Mas Astral, itu bisa menyebabkan para pengikutnya itu mengikuti penguasa tersebut. Padahal kalau kita lihat, kita harusnya sebagai bangsa yang Pancasilais itu harusnya menyatu ya. Kemudian kalau kita bahas kan tadi sudah dibahas mengenai dari segi persatuan dan kesatuan. Bagaimana kalau dibahas dari segi keadilan sosial? Siapa dulu? Mungkin Karis dulu. Ya, kalau untuk keadilan sosial ini topik yang sangat bagus ya menurut saya, karena banyak sekali kasus keadilan yang kalau dilihat oleh orang-orang itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya didapat. Seperti beberapa kasus nenek-nenek yang dihukum 2 tahun atau 5 tahun itu saya lupa, yang masih di penjara karena hanya mencuri buah atau mencuri apa gitu, yang harusnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Karena juga umurnya yang sudah lanjut, pastinya kan harusnya ada keadilan yang istilahnya mau mengerti dengan kondisi dan keadaan, jadi tidak mengambil tindakan yang gegabah. Karena pasti orang-orang lansia itu kan juga berusaha untuk bertahan hidup, dan cuma untuk buah atau mungkin hasil panen itu kan tidak setimpal dengan hukumannya yang 5 tahun. Masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan juga seperti beberapa kasus-kasus seperti pelecehan dan juga terhadap anak itu kan banyak yang dibebaskan, banyak juga yang tidak mendapatkan keadilan yang cukup. Itu entah karena faktor-faktor uang mungkin, atau faktor-faktor juga memiliki kekuasaan di zona pengadilan, jadi mereka berlaku sesuka mereka dan mendapatkan hak-hak khusus yang kurang baik. Itu menyebabkan keadilan di negeri ini menurut saya jadi kurang dan juga minim, tidak sesuai dengan pedoman Pancasila. Saya rasa keadilan di negeri ini masih belum rata begitu. Mas Astra? Ya. Kalau dari saya terkait keadilan sosial ya menurut saya terkait dari yang dijelaskan oleh Mas Hari itu sudah cukup setuju banget malah. Dan saya ingin melanjutkan lagi terkait mungkin keadilan bagi masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah itu kan harusnya kan secara merata lah. Contohnya bisa kita ambil dari kasus misalkan maling mungkin maling motor atau maling di toko dan yang kasusnya kecil lah istilahnya, itu kadang diberi, ya emang itu sebuah kejahatan ya,
kadang diberi hukuman itu ya iya bener, apa ya, lebih kadang nggak sesuai lah sama itu ya. Terlalu kadang hukum yang diputuskan itu terlalu berat atau terlalu berlebihan, sedangkan kasus-kasus yang lebih berdampak signifikan contohnya yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas, korupsi. Nah ini pembahasan yang cukup itulah panas lah ya, benar. Korupsi ini kan dari zaman dahulu tuh banyak kasusnya ya, sampai merugikan negara itu puluhan triliun ya, bahkan ratusan. Dari zamannya Pak Soeharto hingga Pak Jokowi itu banyak banget kasus korupsi yang telah terjadi ya. Dan saya berargumen terkait kasus tersebut diberikan putusan pidana kadang tidak sesuai apa dengan yang mereka lakukan, entah hukuman penjaranya yang terlalu ringan atau juga pengurangan durasi hukuman. Menurut saya kan itu berbeda, sangat berbeda apa yang telah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah ketika melakukan tindakan kriminal. Walaupun secara garis besar semua yang mereka lakukan itu salah, tetapi hukum itu perlu diterapkan dengan adanya keadilan, dengan sistem keadilan. Karena jika tidak begitu, masyarakat di negara ini tentunya tidak merasa tenang karena pemerintah berat sebelah atau memihak beberapa pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jadi pesan saya untuk pemerintah ya, ini agak itu, untuk hukum itu diterapkan harus adil. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Betul sih kalau kita bicara masalah hukum, karena hukum ini seperti apa ya? Sudah seperti apa ya? Sangat susah ya dideskripsikan. Karena hukum itu sangat penting. Sebagai apa ya? Sebagai tameng kah? Tapi kalau tameng kan udah dimanfaatkan oleh para pejabat, para petinggi. Jadi mungkin hukum di Indonesia ini nggak bisa kita bilang adil. Nah, kalau bicara masalah keadilan lagi, saya ingin tahu dari Mas Astral dan Mas Karis, berapa sih nilai keadilan di Indonesia? Sudah adil sampai mana? Dari skor 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ya. 2. 3 aja tengah-tengah. Oke, 2 dan 3. Cukup rendah ya teman-teman. Emang keadilan di Indonesia ini juga sangat memprihatinkan kalau dilihat-lihat. Oke, kemudian kita flashback lagi di tahun 2022 pas penerimaan mahasiswa baru. Terjadi banyak banget kasus seperti kebocoran soal, kemudian kecurangan. Gimana menurut tanggapan Mas Astral dan Mas Karis mengenai hal tersebut? Padahal kan seleksi ini menentukan masa depan bangsa ya. Kalau kita lihat pada hal kecil ini menentukan masa depan bangsa ke depannya. Kalau dari saya sendiri itu, menurut saya tindakan itu benar-benar tindakan yang sangat tidak terpuji sih, sangat salah. Dikarenakan kasihan untuk para pejuang UTBK lah dulu kan namanya. Lainnya yang telah belajar mati-matian, bayar les, terus orang tuanya membiayai lesnya itu, terus kayak mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh serius mengerjakan soal hingga mati-matian, menghabiskan waktu, tenaga pikiran, dan juga uang ya maksudnya. Itu kalau yang mereka lakukan itu melawan orang-orang yang curang, yang langsung membeli soal, dengan bocor soal itu kayak dirugikan lah intinya gitu. Kayak mereka yang telah berjuang itu sia-sia, malah yang dapat slot untuk ke perguruan PTN untuk ke PTN itu malah mereka yang tidak bersusah payah ini langsung kayak instan lah ya. Itu kayak
apa ya gak adil lah, benar-benar sebuah tindakan yang istilahnya rumpangnya itu keadilan intinya gitu. Balik lagi keadilan ya. Emang sangat rentan ya. Emang itu kalau kita ingin ngebahas keadilan itu lingkupnya luas, di negara ini lingkupnya luas. Bagaimana dengan Mas Karis? Ya sama saja sebenarnya. Nah, mungkin yang saya tekankan adalah itu kan mereka dapatnya kan secara foto ya, pasti menggunakan device yang kalau pakai detektor pasti ketahuan lah. Saya saja waktu dulu kan juga ikut UTBK kan juga pakai detektor dan lain-lain. Kaos kaki harus dilepas, sepatu harus dilepas, yang pakai lengan panjang harus digulung dan lain sebagainya. Ya saya rasa cukup ketat sih, tapi anak-anak ini yang jumlahnya puluhan, bahkan entah 20, 50, 40 kok bisa sampai lolos, pastinya kan dari orang-orang dalam. Jadi para penyelenggara sendiri ini agak kurang profesional. Mereka bermain dengan uang karena mereka memiliki kuasa, memiliki akses. Mereka mencari orang-orang, anak-anak atau yang mau masuk ini yang putus asa, yang membutuhkan cara-cara instan dan beruang, pastinya dimanfaatkan oleh orang-orang ini, lembaganya sendiri juga. Jadi dengan ada yang tersebut malah jadi namanya sendiri itu malah rusak, dianggap jelek dan juga tidak tidak bagus untuk diikuti lagi. Tapi karena mereka sudah besar dan juga jalan satu-satunya yang bisa diambil oleh anak-anak yang tidak lolos SNM dan tidak kuat untuk mengikuti tes mandiri ya cuma mereka. Jadi sulit lah untuk misalkan untuk diatasi. Tapi seharusnya bisa kalau memang pengurusnya itu jujur dan juga profesional. Gitu saja sih. Iya betul sekali ya. Wah. Sebentar ya, saya cek dulu. Masih jalan. Oke. Emang sangat memprihatinkan sekali ya keadilan di Indonesia ini. Mulai dari hal-hal yang besar, kemudian hal-hal yang kecil, itu pasti aja kita ada bahasan di sana, ada problem. Iya, di setiap itu. Saya juga sangat prihatin sekali dan sangat sedih kalau mendengarkannya lagi. Kemudian kalau kita bahas masalah keadilan ya nggak ada habisnya ya. Iya, nggak ada habisnya. Itu bisa panjang. Iya, banyak banget. Kemudian langsung aja deh. Kan tadi udah dibahas mengenai kebudayaan tadi, yang masalah di Bali tadi, menghormati kebudayaan, kemudian persatuan dan kesatuan sampai keadilan. Terus upaya yang harus dilakukan untuk generasi mendatang itu agar tidak seperti generasi sebelumnya ini, agar tidak semakin rusak, itu gimana? Kalau menurut saya untuk generasi sekarang ini ya dan juga untuk kedepannya itu perlu untuk mengamalkan, mempelajari dan memahami apa arti dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, apa arti dari ideologi Pancasila, dan mereka juga harus memperkuatkan nasionalisme mereka, cinta tanah air mereka. Jadi jika itu semua diterapkan dengan baik, tentunya ke depan nanti para generasi bangsa ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan kasus-kasus yang sebelumnya kita bahas itu bisa berkurang atau bahkan bisa teratasi semuanya. Dari saya itu ya. Lanjut ke Mas Faris. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya harusnya mudah ya, karena kita kan hidup di zaman yang segalanya open source, bisa diakses di mana saja. Dan juga generasi-generasi saat ini yang kecil-kecil bahkan sudah bisa bermain dengan HP, buka TikTok dan lain sebagainya. Kalau mereka diajarkan di sekolah dengan baik dan benar, dan juga dari orang tuanya juga mendidik dengan tepat, pasti anak-anak itu bisa menilai dari apa yang mereka tonton itu mana yang baik dan mana yang benar. Mereka bisa melihat dengan kepalanya sendiri kalau memang buktinya itu ada dan
mereka tuh melakukan hal yang salah dan harusnya tidak diikuti. Karena kalau zaman-zaman dahulu kan kita bukan kita ya, mungkin atas kita, orang tua kita dan nenek kakek nenek kita kan aksesnya kan terbatas. Mereka tidak tahu apa yang benar, apa yang salah, kejadian nyatanya bagaimana. Yang mereka tahu adalah apa yang diucapkan dari mulut ke mulut dari para tetuanya, dari para kakek neneknya yang mungkin menyimpan hal yang tidak baik, dan itu yang disalurkan ke generasi-generasinya. Jadi seperti yang punya dendam tuh kakek neneknya atau yang lain sebagainya, pokoknya yang di atasnya, yang anaknya yang baru ini mereka tidak mengalami hal tersebut, atau sebenarnya di zaman mereka tuh sudah baik dan bagus, sudah toleransi, tapi karena diberikan omongan dan dicekoi dan hal sebagainya, mereka membuat mindset yang ada itu kalau orang-orang ini tuh, golongan ini tuh jahat, gak baik. Dari kata-kata nenekku, dari kata-kata orang tuaku seperti ini. Padahal mereka tidak tahu kenyataannya dan tidak mengalami hal tersebut. Jadi mereka seperti wadah yang kosong diisi terus tanpa mereka tahu apa yang ada di sekitar mereka, apa yang ada di luar mereka. Jadi doktrin ini sangat berbahaya. Jadi seharusnya anak-anak bangsa yang sekarang yang sudah bisa mengakses dunia melalui genggaman, melalui HP, seharusnya bisa tahu mana memilah yang baik, memilah yang jahat, memilah yang tidak benar. Karena dengan melihat HP saja mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dari omongan. Karena omongan kan kurang, buktinya tidak cukup. Karena kalau dari HP, dari mungkin TikTok yang sering digunakan oleh anak-anak itu kan jelas dari mana saja, dan juga ada bukti videonya. Begitu sih kalau dari saya. Iya sih. Terus tadi menyinggung masalah doktrin, emang bahaya banget ya doktrin itu. Terus apa yang Anda ketahui doktrin yang sangat berbahaya yang udah terjadi di bangsa ini? Doktrin yang berbahaya yang telah terjadi di bangsa ini ya, mungkin doktrin apa ya, bangsa generasi sekarang ini mungkin lebih rentan didoktrin oleh paham-paham yang apa ya, intinya ya menyimpang dari ideologi kita lah, kayak dapat memecah persatuan dan kesatuan kita. Jadi bangsa ini tuh, generasi sekarang tuh harus pintar memilah, harus mengfilter lah yang mana yang sesuai dengan ideologi kita, yang mana yang sesuai dengan kepribadian, terus jadi karakteristik bangsa ini. Jadi jangan sampai mau terdoktrin oleh paham-paham yang dapat merusak bangsa ini. Kalau dari saya itu. Bagaimana dengan Mas Karis? Ya, kalau dari saya ya sama saja ya, karena doktrinnya mungkin yang paling kuat ya. Kalau tentang kepercayaan kan banyak ya, nggak menjurus ke satu kepercayaan, tapi semua kepercayaan pasti ada yang sifatnya radikal atau keras. Nah itu yang paling bahaya, karena jatuhnya kan selalu mendoktrin ke rumah sendiri atau keluarga sendiri. Itu menurut saya sangat buruk lah, karena anak-anak kecil yang masa-masa berkembang kan lingkupnya kan hanya dengan keluarga. Kalau keluarganya seperti itu, mendoktrin yang jelek dan tidak membangun, pasti kedepannya pasti sama saja, tidak ada perubahan yang bisa diwujudkan dari generasi-generasi mendatang ini. Itu saja sih. Jadi peran yang penting itu yang pasti dari orang tua, sekolah, dan mungkin buku pelajaran yang pedoman pendidikan yang benar. Jadi semuanya mungkin harus dicek ulang atau bagaimana lah, yang pasti jangan sampai ada doktrin-doktrin yang menyesatkan. Gitu saja. Iya betul sekali. Kemudian tadi membahas masalah sekolah ya. Wah, emang orang tua itu berperan penting dalam membangun sebuah mindset anak kecil ya. Itu dasarnya. Kemudian ada sekolah juga itu. Dasar kedua ya. Dasar kedua. Itu kan sekolah udah memfasilitasi ya. Memfasilitasi, akan tetapi biasanya anak-anak yang sudah terdoktrin oleh kata-kata dari orang tuanya, kata-kata dari luar yang mereka percayai, sehingga mereka nggak percaya dari kata-kata warga sekolah, maksudnya guru atau siapapun itu yang lebih positif. Kemudian bagaimana ya kita mengatasi masalah tersebut
yang notabene anak tersebut udah terdoktrin dari awal. Gimana? Apakah ada solusi ya dari itu? Kalau dari saya, solusi untuk anak-anak yang terdoktrin itu, kita atau bisa dari sekolah itu ya, memberikan sosialisasi secara rutin, terus juga memantau perkembangan anak-anak tersebut, bagaimana cara mereka terlepas dari doktrin yang intinya menyesatkan atau hal-hal negatif, dan kembali lagi kepada inti dasar dari hal-hal yang sebenarnya harus mereka pelajari, bahwa hal-hal doktrin yang diberikan itu tidak baik untuk mereka ke depannya, kayak mereka nanti perkembangan ke depannya itu kayak gitu. Jadi penting lah intinya. Ya, mungkin untuk mengatasi doktrin ini, kalau sebagai contohnya yang sudah berlaku mungkin ada ex-teroris ya, kalau nggak salah. Mereka kan di penjara dan mendapatkan masa rehab itu kan ada juga berita di TV yang akhirnya kembali ke jalan yang benar. Nah itu bisa juga dijadikan solusi dari anak-anak yang sudah terdoktrin dengan jalan yang tidak benar. Tapi kan memang ada waktunya, ada jangka waktunya, seperti rehab narkoba dan lain-lain itu kan pasti ada waktunya. Nah mungkin juga ini yang tidak bisa dikendalikan kalau untuk mengatasi doktrin itu, kayak mereka mengalaminya sendiri, mengalami faktanya sendiri, mengalami kenyataannya sendiri. Itu momennya diciptakannya sulit. Jadi memang antara dua itu, yang satu rehab atau mereka mengalami kenyataan itu tersendiri. Begitu sih. Ya. Jadi dari awal tadi sampai akhir kita udah membicarakan topik yang banyak banget ya. Mungkin itu saja yang ingin saya bahas dalam podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Astral dan Mas Karis udah bisa bergabung dalam membantu menyelesaikan tugas saya. Terima kasih banyak. Ya sudah teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa kembali.